Halo teman-teman semuanya, halo Sobat Logista, selamat datang di podcast Hima Logista. Perkenalkan, aku Syalkia Babakbar, salah satu staf di Hima Logista, Universitas Andalas. Kali ini kita akan mengadakan sebuah podcast bersama salah satu narasumber keren kita, yaitu salah satu mahasiswa berprestasi di jurusan Teknologi Pangan dan Pertanian, Universitas Andalas. Kira-kira siapa ya narasumber kita pada kali ini? Dan apa aja sih prestasi yang udah dia dapatkannya? Nah, kita langsung aja perkenalan dan menyambut salah satu narasumber kita, yaitunya adalah Jeng Jeng Jeng. Halo. Aduh, kita bersama nih salah satu kakak kita dan salah satu senior kita di jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Universitas Andalas. Kakak ini mempunyai prestasi yang sangat membanggakan pada tahun ini dan kita akan mengulik lebih lanjut lagi apa aja sih yang udah didapatkannya selama 1 tahun ini. Boleh dong kita mulai perkenalan diri sama narasumber kita. Boleh Kak untuk perkenalan dirinya? Oke, sebelumnya perkenalkan aku Laila Rahmawati, BP angkatan dari 22, jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Oke, udah ke-spill nih nama salah satu narasumber kita pada kesempatan kali ini, Kak Laila Rahmawati. Nah, Kak Laila ini, fun fact-nya, ada salah satu prestasinya pada tahun ini yang bisa membanggakan jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian karena gak semua orang bisa berhak mendapatkan kesempatannya. Kira-kira apa ya prestasinya? Mau aku spill aja gak sih Kak? Atau mau kakak yang bilang? Kau aja. Aku aja yang bilang nih. Nah, jadi Kak Laila Rahmawati adalah salah satu mahasiswa berprestasi yaitu bisa lolos dalam program kreativitas mahasiswa yang dibawa Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun ini. Nah, Kak Laila lolos dalam PKM yang lebih kita kenal dalam riset eksakta dan sedang menjalani penelitiannya. Ini merupakan salah satu prestasi yang membanggakan dari kita dan salah satu mahasiswa Teknologi Pangan dan Pertanian. Dan kita sebagai mahasiswa Teknologi Pangan dan Pertanian pastinya pengen tahu nggak sih apa aja sih tips-tips yang udah kakak lakuin kenapa bisa lolos di PKM ini. Tapi sebelum itu boleh nggak sih kita bincang-bincang santai dulu sebelum kita masuk tentang PKM ini? Karena kayaknya serius-serius sekali nggak usah lah ya. Kita ngobrol santai aja. Kita berbicara santai aja. Chill aja. Oke? Nah, Kak Laila nih. Kira-kira sekarang kesibukannya apa aja sih? Kalau sekarang pasti ngejar deadline buat penelitiannya. Yang bentar lagi kan bakal PKP 2. Nah, lagi ngejar penelitian untuk PKP 2-nya. Itu masih lama nggak Kak PKP 2-nya? PKP 2 itu dilaksanain nanti rentang tanggalnya 19 sampai 26 Oktober, tapi nanti kita bakal dapat jadwal sendiri lagi. Oke, jadi PKP 2 ini udah masuk tahapan salah satu dari program kreativitas mahasiswa. Nah, tapi kalau kita langsung ke tengah, itu rasanya kurang serak aja nggak sih Kak? Lebih baik kita ngulik juga dari awal. Kira-kira Kak Laila bisa ceritain nggak kenapa sih bisa ikut program kreativitas mahasiswa? Apa sih motivasi awalnya? Kenapa mau ikut program kreativitas mahasiswa? Kan seharusnya Kak Laila bisa tuh ikut dari semester sebelumnya atau tahun sebelumnya. Tapi tahun sekarang malah rezekinya untuk ikut program kreativitas mahasiswa. Boleh ceritain nggak pengalaman sebelumnya? Sebenarnya kalau misalnya dari pengalaman ya, kan ngelihat dari kakak-kakak tingkat sebelumnya itu ada yang ikut PKM nih. Dan juga dari tahun lalu itu ternyata banyak yang lolos kan. Sekitar 3 orang atau lebih, aku juga nggak tahu dari fakultas kita. Tapi selain itu juga ada kewajiban dari fakultas kita kan. Nah, kalau misalnya kita mau sempro, kita wajib masukin proposal penelitian PKM sebagai syarat untuk sempro. Jadi kita harus daftarin sebagai kita ketuanya. Nah, selain itu juga cutting-cutting yang sebelum-sebelumnya yang udah dapet PKM ini tuh bagus-bagus gitu loh, risetnya kayak keren-keren gitu, judul-judulnya kayak termotivasi ya. Iya, termotivasi, kayak tertarik banget gitu kan, kayak ternyata dengan kita mengupload proposal juga, mengembangkan atau menuangkan ide-ide kita di proposal itu, kita juga dapat dana kan dari Kemendikbud. Nah, di sana juga sih ketertarikannya. Terus selain itu juga ada dukungan dan dorongan juga dari pembimbing. Nah, jadi kenapa di situ juga daftar jadinya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi Kak Laila kenapa bisa ikut program kreativitas mahasiswa pada tahun ini. Salah satunya tuh karena melihat cutting-cutting yang udah keren, yang udah mendahului langkahnya Kak Laila lah, udah berpengalaman juga di program kreativitas mahasiswa ini atau PKM. Nah,
fun fact-nya teman-teman, Kak Laila juga merupakan salah satunya mahasiswa dari Fakultas Teknologi Pertanian yang lolos dalam program kreativitas mahasiswa pada tahun ini. Itu merupakan salah satu prestasi yang membanggakan karena jarang banget orang dapat kesempatan bisa bersaing di tingkat nasional dan dapat pendanaan terutama dari kementerian langsung. Itu adalah salah satu benefit yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengikuti program kreativitas mahasiswa itu sendiri. Nah, tadi udah ada tuh Kak bahas soal kenapa bisa ikut, ada motivasinya. Tapi bagi teman-teman nih, bagi sobat logista atau sobat himalogista yang pengen tahu juga gimana sih alur pendaftarannya, kan nggak mungkin kan tiba-tiba Kak Laila lolos nih, nggak mungkin kan, pasti ada alur dan tahapannya. Dari Kak Laila berdasarkan pengalamannya, apa aja sih tahapannya biar bisa lolos dari program kreativitas mahasiswa ini? Kalau buat tahap-tahapannya, alur-alurnya itu pasti kita yang pertama searching lah tentang apa sih yang bakal kita kembangin atau nyari ide. Gimana kalau misalnya kita mau ikut PKM nih, kita harus cari tahu dulu kan PKM itu apa. Misalnya PKM itu kan ada banyak bidangnya. Ada yang buat riset, ada yang pengabdian masyarakat, ada yang kewirausahaan, banyak lagi kan. Nah, nanti kalau misalnya kita udah tertarik di satu bidang, kita cari nih apa ya yang cocok buat di PKM ini. Misalnya kayak aku kan PKM RE nih, jadi berarti aku otomatis dengan riset kan. Nah, lalu aku cari kayak semacam urgensi di negara kita sekarang nih lagi ada apa sih gitu, apa sih yang lagi marak-maraknya sekarang sehingga bisa diangkat judulnya itu buat PKM RE itu sendiri. Nah, terus kalau misalnya udah mengumpulkan ide-ide dan coba-coba menyusun judul, kita bawa judul kita ke dosen pembimbing. Nah, di dosen pembimbing itu nanti kita konsultasi dengan dosen bagaimana terkait judul yang akan kita angkat ini. Nanti bakal ada masukan-masukan dari dosen. Nah, di situ juga tuh bakal kelihatan apakah judul ini nih pantas atau bisa buat dimasukin ke PKM itu. Nah, kalau misalnya udah ACC judulnya, nanti baru kita coba susun proposalnya. Oke, aku potong dulu sedikit ya Kak. Nah, dari yang diceritakan sama Kak Laila tadi, ada tuh beberapa tahapan penting yang harus teman-teman perhatikan sebelum teman-teman ingin mengikuti program kreativitas mahasiswa ini. Pertama, teman-teman tuh harus mempunyai pemikiran yang kritis karena teman-teman harus bisa mencari sebuah masalah ataupun mencari sebuah ide yang dapat mendukung ataupun dapat menjadi menjadi poin utama lah kenapa teman-teman bisa mengajukan program kreativitas mahasiswa ini. Hal itu akan menjadi daya tarik bagi nantinya para tim penilai ataupun dari reviewernya untuk judul teman-teman itu diangkat. Dan hal yang gak kalah penting dilakuin itu adalah berdiskusi sama orang yang udah berpengalaman, yaitu sama dosen pembimbing kita. Nah, nanti teman-teman bakal dapat dosen pembimbing, teman-teman boleh tuh berdiskusi langsung sama dosen pembimbingnya, gimana idenya, dan juga kembangin lagi supaya idenya itu makin menarik. Baru tuh submit proposal ataupun menyelesaikan proposalnya tadi. Oke, nah dari Kak Laila sendiri, selama mengikuti tahapan yang pertama tadi, ada nggak struggle-struggle yang dialami ataupun masalah-masalah kendala deh selama melakukan mencari idenya ada kendala nggak? Terus penyusunan proposalnya ada kendala, boleh diceritain nggak Kak soal kejadian kayak gitu? Boleh sih. Kalau misalnya dari nyari ide, sebenarnya banyak kan, kayak kita kan searching nih di internet, terus habis itu dapat ide. Banyak tuh aku kumpulin ide-ide itu kan. Nah, terus aku coba nyusun semua ide-ide itu jadi judul. Terus begitu dibawa ke dosen pembimbing dan diskusi, di sana tuh kayak kita bakal ngebuka lagi pikiran kita, kayak sebenarnya kalau misalnya kita angkat judul ini nih sanggup nggak ya kita gitu. Nah, terus habis itu setelah aku diskusi dengan dosen pembimbing, aku kemarin ngajuin ada 3 judul. Banyak juga ya? Ya, awalnya 3 judul. Nah, dan itu tuh ketiga judulnya itu tuh agak bertolak belakang dari judul PKM aku sekarang. Oke. Nah, jadi fun fact lagi nih. Iya, ini fun fact lagi. Dan aku spill aja lah ya. Boleh. Jadi pertamanya itu kan aku sekarang penelitiannya buat membran filter ya. Oke. Nah, sebenarnya judul yang aku ajuin pertama kali itu tuh odol. Buat gigi banget nih. Iya, buat gigi yang banget. Bolong-bolong kayak teman-teman nanti ada gigi yang bolong-bolong, boleh tuh pakai odolnya. Nah, sebenarnya tuh aku tuh pengen banget bikin, nggak tahu, kayak kepikiran aja pengen bikin odol gitu kan.
Terus setelah aku diskusi dengan dosen pembimbing, ternyata bapak itu bilang ini kurang nih. Soalnya kan kita ibaratnya kompetisi gitu kan. Nah, jadi kayak sebenarnya produk odol ini kan udah banyak, udah melimpah banget gitu kan, dan sepertinya tuh bukan sesuatu hal yang sangat-sangat emergensi untuk dibuat sekarang. Terus ternyata bapak pembimbing aku menyarankan buat ganti judul. Di situ tuh aku searching lagi tuh, baca-baca jurnal lagi kan. Terus baru aku menemukan yang kedua pengen buat kertas saring. Kertas saring. Dari mau bikin kertas saring itu tuh aku bawa lagi ke dosen pembimbingku. Ternyata di situ kata dosen pembimbingku, jangan kertas saring lagi katanya. Kenapa tuh? Gitu. Bapaknya pengen nyaring dosa gitu pakai kertas saringnya? Atau ada hal lain yang pengen disaring sama bapaknya? Enggak, karena kan kata bapaknya udah biasa. Oke. Dan kayak Bapaknya juga strek aja ya? iya, dan kita juga biasanya beli kertas saring tuh mudah didapatkan juga kan. Jadi kayak ya udah endingnya juga bakal ngenyaring sesuatu yang berwarna atau apa gitu kan. Oke. Nah, kebetulan bapak ini pakar lah ya mungkin gitu, atau lebih ahlinya lah di bidang selulosa. Oke. Di situ tuh aku juga dikenalin dengan nanoselulosa. Nanoselulosa yang goib-goib nih. Iya, Nano, yang kecil-kecil nih. goib-goib, yang kecil-kecil, yang Gak bisa dilihat ya? yang Kayak susah masa depan banget. kita susah banget dilihatnya ya. Ya, dan butuh effort banget nih buat ngeidentifikasinya. Dan ternyata setelah bapak itu menyarankan itu, ya aku juga tertarik kan. Oh ya udah Pak, boleh gitu. Nah, udah nih ACC judul udah. Ternyata struggle lainnya itu dibuat proposal. Dibuat proposalnya itu banyak banget format-format yang harus diperhatiin. Jadi nggak sekedar buat proposal asal-asalan, nggak acak-acakan. Iya, bagi teman-teman yang punya kebiasaan yang acak-acakan atau nggak suka teratur, harus diperbaiki nih, karena di sini juga bisa ngelatih kita buat ngikutin semua itu sesuai prosedur. Jadi ada alurnya, ada ketetapannya juga yang harus dipatuhi. Oke Kak, boleh dilanjutkan Kak? Nah, formatnya tuh harus sesuai dengan apa yang ada di panduan. Lalu nanti kita bakal ada reviewer ya. Nah, sebenarnya yang pertama itu kita ada lagi harus memperhatikan judul juga sebenarnya sebelum ke format tadi sebenarnya. Kenapa tuh Kak sama judulnya? Karena sebelum itu kita harus mengupload judul. Jadi upload judulnya dulu, Iya. baru kita kerjain proposalnya, baru disubmit di proposalnya. Nah, karena di upload judul ini, judul tersebut akan disaring lagi. Disaring lagi judul mana nih yang bakal di ACC buat selanjutnya gitu. Nah, kalau misalnya udah di ACC kan kita buat proposal, baru diperhatikan formatnya. Itu benar-benar harus teliti, mulai dari margin, spasi, kayak sub-bab yang kayak gitu-gitu tuh harus. Dan lebih struggle-nya lagi sebenarnya di dalam pembuatan proposal itu ada plagiarisme. Jadi kayak kita nggak boleh lebih dari 25%. Jadi nggak sekedar bagi teman-teman nih yang sering copy paste, jangan ya, jangan pernah coba itu di PKM karena itu bisa kena di salah satu penilaian plagiarismenya. Nah, teman-teman, dari tadi dapat kita lihat juga tuh bahwa hal penting yang pertama harus teman-teman lakukan adalah memunculkan ide yang menarik dan memiliki daya tarik bagi para reviewernya. Karena mau gimana pun, sebelum melihat isinya, pasti dilihat dulu covernya. Dan dari sana, reviewer bisa melihat dari judulnya tadi. Ketika judul teman-teman menarik, pasti reviewer mau untuk mengulik lebih dalam lagi dengan cara melihat proposal teman-teman nantinya. Oke, nah untuk tahapannya tadi, berarti kan sampai sekarang kakak udah lolos tuh dari semua tahapannya. Untuk tahapan lain, kakak lancar aja nggak? Atau semuanya one shot aja nih, langsung buat lolos sampai untuk tahap sekarang ini? Tahapan lain yang setelah apa nih? Setelah submit proposalnya kan ada di submit tuh, tadi udah lolos judul, terus submit proposalnya. Kan masih banyak tahapan yang lainnya tuh. Kakak one shot aja nggak? Boleh diceritain lagi nggak untuk tahapan lainnya tadi? Kalau tahapan-tahapan lainnya itu sama aja. Nah, kita tuh ada beberapa seleksi di UNAN. Yang pertama itu ada seleksi judul. Nah, yang kedua itu seleksi proposal tahap 1. Kemudian ada seleksi proposal tahap 2. Di UNAN aja nih? Iya, yang di UNAN aja. Jadi kalau misalnya judul kita udah lulus nih di UNAN, kita lanjut bikin proposal kan. Nah, terus setelah kita buat proposalnya, kita bakal upload lagi. Setelah di-upload,
nanti itu bakal disaring lagi sama reviewernya. Nah itu tuh bakal disaring, anggaplah seberapa banyaknya orang itu tuh bakal diambil setengahnya dari di Unan gitu. Nah setelah itu kita lanjut revisian lagi. Ternyata kemarin itu ada kendala karena dari buku panduan sebelumnya itu ada perbedaan. Iya. Jadi nggak sama aja nih, beda-beda nih. Iya beda. Kalau misalnya dari tahun 2024 kan itu nggak pakai persen yang untuk mengecek plagiarism kan. Oke. Kedua juga ada biodata dari dosen itu juga berbeda ternyata yang diminta. Jadi di situ kita bakal memperbaiki lagi nih format-formatnya itu gimana. Nah dari tahap 2 ini baru nanti yang udah lulus bakal masuk ke Belmawa. Oke, berarti final decisionnya itu di Belmawa nantinya. Dan kakak udah berhasil sampai lolos di Belmawa dan sekarang lagi menjalani. Alhamdulillahnya sampai di pendanaan untuk saat sekarang ini. Cukup panjang juga ya perjalanannya. Jadi dari sini kita juga dapat lihat bahwa untuk kita dapatin suatu hal itu gak ada yang simpel teman-teman. Jadi banyak hal yang harus kita perjuangin dulu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Karena mau gimana pun usaha kita juga pasti diperlukan selain dengan doa. Kan banyak tuh orang-orang kadang doa aja tapi nggak ada usahanya. Terus pengen hasilnya juga maksimal. Ketika hasilnya nggak maksimal dia malah protes sama Tuhannya. Kayak mana tuh konsep orang-orangnya. Jadi teman-teman harus diperhatikan juga bahwa kita perlu usaha juga, perlu effort juga buat bisa melangkah sampai sejauh kayak Kak Laila sekarang ini. Nah, kira-kira Kak, masih ada nggak bayangan? Kan ada tuh salah satu final atau euforia yang paling gede di ketika program kreativitas mahasiswa ini adalah PIMNAS nantinya. Kak Laila tinggal satu langkah lagi nih buat menuju ke PIMNAS nantinya. Ada nggak sih Kak gambaran buat nanti kita sampai ataupun Kakak sampai ke PIMNAS nantinya untuk saat sekarang ini? Gambaran gimana yang step-stepnya? Dari Kak Laila, pengennya gimana? Pengen nggak ke PIMNAS atau udah cukup aja nih karena udah ribet banget nih sama kejadian yang sekarang, kayak udah sembraut aja. Gimana sih Kak Laila pengennya ke depannya? Kalau ditanya pengen PIMNAS pasti pengen banget ya PIMNAS karena kan itu salah satu puncak ajang bergengsi lah di PKM ini. Nah kalau misalnya ditanya mau tuh mau banget, tapi emang harus lebih effort juga nantinya. Karena sebelum kita ke PIMNAS kita perlu melewati yang namanya PKP 2. Nah, tadi Kak Laila udah sempat singgung juga bahwa sekarang lagi di tahapan PKP 2. Tentunya besar dong harapannya Kak Laila untuk sampai di puncak euforianya PKM ini adalah PIMNAS. Nah, kira-kira apa sih harapan Kak Laila nih sebagai closing statement juga deh dari Kak Laila untuk kedepannya, atau pesan juga buat teman-teman Sobat Logista nih atau Hima Logista yang ada di luar sana nantinya, atau teman-teman yang kepo nih soal PKM. Kasih dong kata-kata hari ini ya dari Kak Laila. Boleh dong, Kak Laila? Nah sebenarnya belum PKP 2 tapi bakal menuju ke PKP 2. Oke. Tadi apa pertanyaan lagi? Nah, apa sih harapan Kak Laila ke depannya ataupun pesan nih? Kasih juga pesan ke teman-teman di luar sana, bagi teman-teman Sobat Logista ataupun Big Family Hima Logista yang ada di luar sana, bahkan teman-teman nih ataupun orang mahasiswa Universitas Andalas yang pengen ikut program kreativitas mahasiswa ke depannya. Harapan dan atau pesan aku buat teman-teman lainnya yang mau ikut PKM, kalau misalnya punya ide-ide brilian atau mungkin bahkan kalau dipikir-pikir nggak mungkin atau ide-ide gila, nggak apa-apa, tuangin aja dulu, coba aja dulu bikin judulnya, terus coba bikin gambaran proposalnya nanti bakal gimana, coba diajuin ke dosen pembimbingnya dan ikutin aja programnya. Soalnya program ini nih sangat-sangat menguntungkan juga bagi kita mahasiswa, selain kita untuk mengasah bagaimana berpikir kritis, lalu bagaimana untuk melaksanakan yang memiliki jiwa-jiwa eksperimental gitu. Buat di PKMRE khususnya itu tuh sangat-sangat worth it. Apalagi ini dibayarkan pemerintah dan sebelumnya juga akan memiliki benefit lainnya di fakultas atau di jurusan kita. Nah, salah satunya adalah free sempro. Banyak tuh ya benefit yang bisa kita dapatkan kalau teman-teman berhasil ataupun melaju di tahapan program kreativitas mahasiswa ke langkah yang lebih tinggi ke depannya. Apalagi sampai ke euforia nantinya yaitu PIMNAS.
Nah, itu sih pesan dari Kak Laila sebagai salah satu narasumber kita pada podcast Himalogistan pada kesempatan kali ini. Tentunya kita doain juga ya buat Kak Laila, semoga berhasil di PKP 2-nya, bisa menjalani dengan aman dan tentunya bisa lolos dan mendapatkan kesempatan untuk terbang sekarang ini ke Universitas Hasanuddin ya kalau nggak salah. Ya, nanti terbang ke Universitas Hasanuddin untuk melaju sekali lagi, berlomba sekali lagi di ajang PIMNAS nantinya. Nah, udah banyak juga tuh ilmu yang kita dapatkan dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan kali ini, kita cukupkan dulu ya untuk podcast bersama Kak Laila Rahmawati. Udah banyak ilmu yang diberikan juga tadinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Oke, aku tutup podcast kita kali ini. Sampai jumpa Sobat Logista. Dan sampai jumpa di podcast lainnya bersama Hima Logista. Dadah teman-teman semuanya.